Cik, coba. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifat orang-orang beriman. Karena ini membahas tentang syajaratul iman, pohon iman. Yang pohon itu akan bercabang dan berbuah setiap saat tanpa henti. Walaupun orangnya tidur, orangnya tidak beraktivitas, maka dengan iman itu buah itu tetap berjalan. Kama dzakarahumullahu biqaulihi, ini ketika Allah menjelaskan tentang sifat orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa auratsnal kitaba, kemudian kami wariskan Alkitab yaitu Al-Qur'an, alladzina astafaina, kepada orang-orang yang kami pilih. Ini dari istofa, dari kata sofa, artinya diberi istafa, kemudian taknya diganti to karena berdekatan dengan huruf sod. Sodnya ini asalnya juga sin. Sod memang asalnya sod, yaitu sofi, bersih. Istofa, kami pilih, kata Allah. Seperti Rasulullah SAW dijuluki dengan Mustafa, orang yang dipilih. Alkitab, orang-orang yang mampu membawa kitab, memulai dari memahami, mengamalkan, itu adalah orang-orang pilihan. Karena tidak mudah, artinya tidak ringan untuk membawa Alkitab. Sehingga Allah katakan ketika Allah turunkan Alkitab itu, Al-Quran itu, Allah melanjutkan di ayat berikutnya itu fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah dengan hukum Rabbmu. Bukan dengan faskuru, Allah tidak mengatakan bersyukurlah, tapi Allah mengatakan fasbir, bersabarlah. Kenapa bersabarlah? Karena Alkitab itu hanya bisa dibawa oleh orang-orang yang pilihan. Kata Allah, kemudian kami wariskan Alkitab itu alladzina astafaina, orang-orang yang kami pilih min ibadina, dari hamba kami. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pilihan. Faminhum, orang-orang pilihan itu pun oleh Allah dibagi menjadi 3. Faminhum zalimun li nafsihi, pertama orang-orang yang mendolimi dirinya, ini juga orang pilihan. Wa minhum, diantaranya lagi ada yang kedua lebih baik lagi, muktasidun, orang yang tengah-tengah. Wa minhum, orang yang paling tinggi, sabikun bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Biidznillah, atas izin dari Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, yang ini semua merupakan karunia Allah yang besar, itu Alkitab. Wa qad ya'tifullahu 'alal iman al-a'malus salihah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara iman dan amal soleh, 2 perkara yang tidak bisa dipisah, iman dan amal soleh, seperti sholat dan zakat. Ada 3 di dalam Al-Quran, 2 kalimat yang nggak bisa dipisah. Kalau dipisah itu menggugurkan salah satunya. Di antaranya ini, seseorang tidak dikatakan beramal soleh tanpa iman, dan seseorang tidak dikatakan beriman tanpa amal soleh. Sehingga ini di ayat-ayatnya Allah selalu menggabungkan. Awit takwa, amal soleh atau takwa, awis sobri atau sabar. Jadi iman itu ini
konsekuensinya adalah amal soleh, atau buah dari iman itu amal soleh atau takwa atau sabar. Kenapa oleh Allah digabungkan ini? Lil hajati ila dzikril ma'tuf li'alla yadhunnu dzannu annal iman yaktafi fihi bima fi qalbihi, supaya tidak difahami bahwa namanya iman itu cukup keyakinan dalam hati, tidak perlu amal soleh, tidak perlu ketakwaan, tidak perlu kesabaran, cukup bahasa Jawa itu, atau di Jawa itu ada namanya eling, sementing eling, ya, itu amalan hati, tanpa amalan anggota badan dan tanpa amalan lisan. Maka itu tidak benar kalau dibatasi seperti itu. Fakam fil Qur'ani min qawlihi. Nah, berapa banyak di dalam Al-Qur'an firman Allah innalladzina amanu wa amilus shalihat. Ini banyak di dalam Al-Qur'an, mesti dua ini. Beriman dan beramal saleh. Tidak bisa dikatakan iman saja, iman itu cukup di hati misalnya. Sementara amal saleh itu bukan iman misalnya. Itu keyakinan kelompok sesat yang bernama Murji'ah. Murji'ah itu golongan atau kelompok menyimpang yang tidak memasukkan amal soleh sebagai iman. Jadi iman itu adalah apa yang ada di dalam hati. Asalkan sudah beriman, asalkan sudah yakin dalam hati, walaupun amalannya paling jahat, paling kufur, itu tidak mempengaruhi iman. Nah, itu pemahaman Murji'ah. Sehingga orang-orang Murji'ah itu menyamakan antara Fir'aun dan Nabi Musa. Karena Fir'aun itu juga yakin pencipta alam ini Allah, yakin dalam hatinya, maka dikatakan Fir'aun itu juga beriman. Atau lebih jelek lagi, lebih jahat lagi, mereka ini menyamakan antara iblis dan malaikat. Iblis kan juga yakin adanya Allah. Iblis bahkan berdoa kepada Allah, Fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau menyesatkan aku. Nah, la uwiyannahum ajmain, pasti aku akan wala aqudanna siratakal mustaqim, kata iblis. Yakin dia bahkan minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, iblis. Tapi apakah berani kita mengaku Ahlussunnah mengatakan Fir'aun dan iblis itu mukmin? Nah, yang mengatakan seperti itu adalah kelompok menyimpang yang bernama Murji'ah. Nah, tsumma yadhkaru khabaran anhum. Kemudian Allah sebutkan wal a'malus salihati minal iman. Maka bagi Ahlussunnah meyakini dan memahami bahwa amal saleh itu termasuk iman. Wa min lawazimil iman, dan termasuk dari konsekuensi keimanan. Artinya namanya orang beriman itu akan berefek atau berbuah, yaitu amal saleh. Wa hiya allati yatahaqqaqu biha al-iman, dan amal saleh itu merupakan pembuktian dari iman. Kejujuran, tanda bahwa orang itu beriman adalah dengan apa? Amal saleh. Maka siapa orang yang paling semangat beramal saleh? Orang yang paling beriman. Siapa orang yang paling tinggi ibadahnya, semangat ibadahnya? Itu adalah orang yang paling beriman. Sehingga iman ini merupakan pendorong utama, pembangkit utama amal saleh dan ibadah. Famanidda'a, barang siapa yang mengaku annahu mu'min, dia mengaku orang beriman, wa huwa lam ya'mal, sementara dia tidak mau beramal, bima amarallahu bihi wa rasuluhu, tidak mau menjalani apa yang Allah perintahkan dan Allah dan Rasul perintahkan, mengatakan cukup dalam hati,
minal wajibat, berupa kewajiban-kewajiban, wa min tarkil muharramat, tidak mau meninggalkan yang diharamkan, falaisa bisadiqin fi imanihi, maka yang demikian itu keimanannya adalah palsu, tidak benar. Nah, dan tidak boleh kita mengatakan dia orang mukmin. Kama yukrinu bainal iman wat taqwa, demikian juga kalau tadi amal soleh juga oleh Allah digandengkan iman itu dengan takwa. Kenapa iman terus? Karena memang kita sedang membahas iman, dasar-dasar iman, pokok-pokok iman. Di antaranya iman itu oleh Allah dikaitkan dengan amal soleh, dan amal soleh masuk iman. Iman juga termasuk dikaitkan oleh Allah dengan takwa, selalu digabung oleh Allah dengan takwa. Tadi amal soleh, sekarang takwa. Sebagaimana firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Kalau takut ini perkara yang akan dihadapi seperti azab kubur, azab mahsyar, azab neraka, itu khaufun. Tapi wali Allah itu tidak ada rasa takut itu. Kalau yahzanun ini perkara yang sudah lewat dari perkara dunia, sedih. Wali Allah terhindar dari itu. Siapa mereka wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ini yang dimaksud di sini, bahwa iman itu oleh Allah digandeng dengan takwa. Fadzakarul iman as-samilu lima fil qulub. Maka iman di sini meliputi keyakinan-keyakinan dalam hati. Minal aqaidi, berupa akidah. Nah, akidah ini termasuk iman. Wal iradat thayyibah, keinginan-keinginan yang baik. Wal a'malus shalihah, dan amal saleh. Wala yatimmu lil mu'min dzalika hatta yattaqi ma yushitullah. Hanya saja tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia menjauhi atau melindungi dirinya dari perkara yang dimurkai oleh Allah. Namanya bertakwa. Jadi kalau amal soleh itu amalan kebaikan, bertakwa meninggalkan yang membahayakan dirinya atau yang dimurkai Allah. Apa saja yang dimurkai oleh Allah? Minal kufri, yaitu kekufuran, wal fusuk, kefasikan, wal isyan, kemaksiatan. Walihada haqqaqa dzalika biqaulihi wa kanu yattaqun. Sehingga Allah katakan, Allah pastikan namanya orang beriman itu mereka bertakwa. Di sini ada footnote-nya sangat bagus tentang makna takwa. Definisi takwa yang paling bagus. Nah, dari Al-Imam Tabi'in rahimahullahu tabi'i al-masyhur, kata beliau, sungguh semoga Allah merahmati seorang tabi'in yang masyhur, Talq bin Habib, yang bernama Talq bin Habib. Lamnya disukun jadi dia bacanya Tolkun. Namanya nama orang ini, seorang tabi'in yang sangat masyhur. Lama su'ila anit taqwa, ketika beliau ditanya tentang makna takwa, qala, beliau mengatakan, anta mala bi taatillah ala nurin minallah. Ini makna takwa, engkau beramal ketaatan di atas cahaya dari Allah. Artinya tidak sekedar sholat, tidak sekedar amal baik. Nah, harus di atas apa? Nur dari Allah. Yang kedua, yang ketiga ini jadi satu amal ketaatan,
kedua di atas, ini dasarnya atas cahaya dari Allah. Ketiga, tarju sawaballah, engkau berharap pahala dari Allah. Wa anta truka maksiatallah, yang kedua engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nurin minallah, meninggalkannya pun di atas cahaya dari Allah, bukan karena takut orang, bukan karena malu. Nah, takhafu iqaballah, engkau takut kepada siksa Allah. Ini yang masyhur definisi iman yang paling baik. Nah, sampai berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah, ta'liqan 'alal asar, ketika beliau mengomentari definisinya tolak ini, beliau mengatakan wa hadza, definisi ini, min ahsani ma qila fi haddit taqwa, paling bagusnya definisi takwa. Kan kalau yang terkenal kita mendengarkan di taklim-taklim, khutbah-khutbah, khatibnya mengatakan menjalankan perintah, menjauhi larangan, pendek seperti itu. Tapi ya itu tidak salah, cuma ada yang terbaik definisi takwa, yaitu ini yang disampaikan oleh Al-Imam Talq bin Habib. Fa inna kulla amalin, karena setiap amalan, ya takwa itu kan amalan, la budda lahu min mabda'in wa ghayatin, namanya amalan itu ada permulaannya dan ada tujuannya. Ini pembangkit, mabda itu pemula, pendorong utama atau peletupnya, pelontarnya, wagoyah, dan ada tujuannya, ada yang dituju. Nah, walaupun senjata ada pelontar, ada yang dituju. Fala yakunul amal, maka suatu amalan tidak dikatakan sebagai amal ta'ah, amal ketaatan, wa qurbah, dan amal pendekatan kepada Allah, hatta yakuna masdaruhu anil iman, sampai amalan itu memang bersumber dari iman. Nah, fayakunul ba'isu alaihi wal iman al-mahad, sehingga yang mendorong orang itu beramal adalah keimanan yang murni, semata-mata karena Allah. Antum datang ke sini, duduk, itu dikatakan kurba, dikatakan ketaatan kalau ini karena iman. Karena ngaji itu termasuk penambah iman, memupuk iman, meningkatkan iman. Nah, yang itu cahaya hati, penenang jiwa. Nah, lal adata, bukan sekedar kebiasaan. Kenapa sholat wis biasa? Kenapa taklim wis biasa, aku gak enak kalau ndak ngaji, gak enak. Nah, itu bukan kurbah yang seperti itu. Itu karena kebiasaan saja. Walal hawa, bukan karena didorong oleh nafsunya. Mungkin nafsu makan, enak di sana ada makanannya misalnya. Wala talabal mahmada, bukan untuk mencari pujian. Nanti kalau aku nggak taklim dilecehkan, direndahkan, ditanyai macam-macam. Waljah, bukan karena ingin posisi. Nah, wa ghairu dzalika, dan selain dari itu, dari tendensi-tendensi amal. Bal la budda an yakuna mabda'uhu mahdul iman, bahkan wajib, kata beliau, pendorong utamanya adalah semata-mata iman. Nah, wa ghayatuhu, dan tujuannya sawaballah, yang dituju adalah apa? Pahala Allah. Wabtigha amardatihi, mencari keridhaan Allah. Wa huwa al-ihtisab, yang disebut dengan al-ihtisab, berharap.
Kenapa sampean ngaji? Aku berharap. Mengharap apa? Ridho Allah. Mengharap apa lagi? Balasan baik dari Allah. Nah, dimasukkan surga Allah, diselamatkan dari neraka Allah. Ini harus menjadi apa ini? Ruh, ya. Harus menjadi ruh dari suatu amalan. Bukan sekedar tadi adat atau kebiasaan. Nanti busung itu amalannya. Enggak ada nilainya. Walihadza katsiran ma yukranu baina hadzainil aslain, sehingga banyak di dalam nas dalil Allah gabungkan dua dasar ini. Seperti sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Di sini iman dan ihtisaban. Wa man qama lailatal qadri, barang siapa yang berdiri di malam qadar, imanan wahtisaban wa nadhairuhu, dan lainnya. Nah, jadi pembangkitnya, pendorongnya adalah apa? Iman. Faqaluhu ala nurid minallah, maka kata tolak tadi, beramal ketaatan di atas cahaya dari Allah, isyaratun ilal aslil awal. Ini mengisyaratkan kepada dasar pertama, yaitu al-iman. Alladzi huwa masdarul amal, yang itu merupakan sumber keimanan, sumber suatu amalan. Wassababul ba'is alaihi, dan sebab yang membangkitkan orang itu bangkit, bangun beramal. Nah, wa qauluhu sawaballah, tarju sawaballah isyaratun ilal asli sani. Ini dasar kedua, wa huwa al-istisab, yaitu ihtisab, mengharap. Wa huwa al-ghayah, dan ini adalah ghayah, tujuan. Alladzi li ajliha tuqaul amal, tujuannya itu sampai dia mau beramal. Walaha yuqsadu bihi, dan untuk itu dia bermaksud. Nah, ini definisi iman yang definisi takwa yang terbaik, dan itu merupakan ciri utama orang-orang wali Allah. Ciri utama orang yang disebut wali Allah. Sehingga kata Imam Asy-Syafi'i, kalau ada orang ngaku wali Allah, kemudian dia tidak beramal soleh, tidak menjalankan ketakwaan, maka itu adalah wali syaitan, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ininya apa? Punya gua hasbun. Ini habis kuotanya. Gak bisa lah. Kama wasafallahu bidzalika khiyaru khalqihi, sebagaimana Allah juga mensifati, kalau tadi sifat dari wali Allah, di sini kata beliau, kata Al-Imam As-Sa'di, sebagaimana Allah juga mensifati pilihan hambanya. Kalau tadi istofa, kalau ini khiyar, bahasanya khiyar, makhluk pilihan Allah. Bagaimana makhluk pilihan Allah? Sifatnya bagaimana? Allah terangkan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman.
Allah yang telah mencintakan pada kalian iman. Sehingga kita diajari oleh Rasulullah berdoa, Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, hiasi kami dengan hiasan iman. Wa zayyanaha, dan berhias dan memohon kepada Allah kecintaan kepada iman. Ini tanda pilihan Allah, mereka dicintakan oleh Allah kepada iman. Wa zayyanaha, dan Allah hiasi keimanan mereka, diberi oleh Allah kecintaan kepada iman dan diberi penghiasnya. Fi qulubikum, pada diri kalian. Wa karraha, dan Allah bencikan. Nah, tidak mungkin ada dalam satu hati yang bersatu dalam satu hati kecintaan dan kebencian pada iman. Hanya di sini. Kalau Allah sudah memberikan kecintaan kepada iman, maka Allah membencikan kepada selainnya, lawan daripada iman. Wa karraha ilaikumul kufra, Allah bencikan pada kalian kekufuran, wal fusuqa, kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itu adalah orang yang rasyidun. Ini perlu kita melihat, hati-hati kita bagaimana melihat kebid'ahan, melihat kekufuran, kefasikan, kok masih suka misalnya. Tidak ada kebencian, padahal yang semestinya sifat pilihan Allah itu benci pada kebid'ahan, benci pada kekufuran, kefasikan. Nah, kalau ada orang menyukai kebid'ahan, kefasikan, kemaksiatan, itu bukan ar-rasyidun namanya. Ar-rasyidun itu benci kejelekan, mencintai kebaikan. Lawannya rasyidun apa? Ghawin, itu orang ghawun. Ghawun lawan daripada rasyidun. Kalau ini orang yang mendapat bimbingan seperti khulafa'ur rasyidin. Nah, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Nah, lawan daripada arus al-ghayy. Fadlan, semua ini adalah karunia, bahkan ini karunia tertinggi ya dari Allah. Apa itu? Dicintakan oleh Allah kepada iman, bahkan dihiasi oleh Allah imannya itu, dan dibencikan oleh Allah kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang paling dibenci oleh Allah adalah kebid'ahan. Kalau kata Rasul, wa syarrul umuri muhdatsatuha, paling jeleknya kejelekan adalah mengada-ngada dalam agama. Kata Allah, ini fadlan minallah, karunia terbesar dari Allah, wa nikmatan, dan kenikmatan terbesar dari Allah. Wallahu alimun hakim, Allah itu maha mengetahui siapa orang yang dikaruniai. Hakimun, dan Allah itu bijaksana. Tidaklah Allah akan mengaruniakan keimanan tadi, kecintaan pada iman, kecuali pada orang yang memang berhak, orang yang pantas untuk dikaruniai iman, sehingga dia cinta. Kalau menambah keimanan itu cinta dengan penuh kecintaan. Nah, bahkan inginnya setiap saat menambah keimanannya, karena itu semakin menenangkan jiwanya. Dan itu beda, orang nambah duit itu tidak seperti nambah iman. Kalau nambah iman itu nambah ketenangannya, sebagaimana ayat yang sudah lalu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat Allah, bertambah keimanannya, bertambah ketenangan hatinya. Sehingga kita harus tetap semangat
Semangat itu tanda orang itu diberi hidayah, dan sebab orang itu diberi hidayah itu semangat. Allah mengatakan alladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami tunjukkan dia ke jalan kami. Kalau orangnya enggak menunjukkan serius, orangnya bahasa kita lemot, enggak ada keseriusan untuk mendapatkan hidayah, ini orang belum pantas diberi hidayah, karena Allah itu maha hakim dan Allah itu maha tahu apa yang ada di dalam hatinya. Dengar azan masih santai-santai, bahkan iqomah masih pegang HP. Nah, baru setelah takut ketinggalan rakaat dia lari-lari, salam langsung bangkit untuk menuju yang dia cintai. Fahadihi akbaru minan, kecintaan kepada iman ini kata beliau akbaru minan, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ini akbaru minan atau akbarul minan, paling besarnya karunia. Apa itu paling besarnya karunia? An yuhabbiballahu al-imana lil abdi, ketika Allah itu mencintakan keimanan pada seorang hamba. Nah, ajaran Allah, ajaran Rasul itu dia sukai, walaupun tidak cocok sama adat, tidak cocok sama, mungkin dia bilang nggak pantas disuruh pelihara jenggot, senang mestinya, iman, alhamdulillah, karena itu iman. Kok malah dicela, ya. Maka kalau sampai mencela itu kekufuran, keluar dari iman, keluar dari Islam. Nah, wa yuzayyinuhu fi qalbihi, dan Allah hiasi imannya itu, oleh Allah dihiasi di dalam hatinya. Wajahnya ceria, walaupun dari sisi hartanya, dari sisi dunianya sekedar cukup. Nah, tidak lebih dari kebutuhan, tidak kurang. Maka itu tanda kebahagiaan. Rasul mengatakan qad aflaha man aslama. Sungguh, bahkan pakai qad, Rasul mengatakan pakai qad. Qad ini huruf tahqiq, pemastian. Pasti, kata Allah, kata Rasul, pasti orang itu berbahagia. Siapa itu? Man aslama, orang yang berislam, wa ruziko kafafa, diberi rizki oleh Allah kafaf. Kafaf itu cukup. Nah, cukup maksudnya sesuai hajatnya, itu tidak lebih. Dan itu juga nasihat dari Rasul agar kita ini berupaya nambah itu, semangat nambah itu adalah iman, bukan harta. Wa qanna'ahu fima ata, dan Allah karuniakan qanaah. Apa qanaah? Nerima. Nah. Wa yadhikuhu, dan Allah rasakan, ya. Allah rasakan, bukan Allah merasa. Allah menjadikan orang itu merasa halawatahu, manisnya iman. Jadi iman itu punya rasa, orangnya tenang, bahagia. Nah, sampai orang melihat ini orang kaya. Nah, itu betul, kaya itu adalah kaya hati, ya. Berupa apa tadi? Islam, nambah Islamnya, nambah ilmunya. Kemudian punya apa tadi? Kafaf. Nah, sehingga tidak ada harta-harta yang sampai enggak kanggo terbuang, enggak terpakai. Wa tunqadu jawarihuhu, dan anggota badannya mengamalkan lil amali oleh Allah